Tergantung definisi Tuhan itu apa. Kan Tuhan ada definisinya. Itu saya makan apa lah? Nanti dulu. Kan Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah dan dipuja, yang diprioritaskan, yang dipentingkan lah, yang diprioritaskan. Terus yang mampu merubah kita atau membuat kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Terus yang ini apa? Yang kita utamakan gitu. Nah sekarang kita utamakan apa di dunia ini? Kalau misalnya kita utamakan, yang kita lebih pentingkan itu anak atau duit atau apa, ya Tuhannya berubah, bukan Allah lagi. Apakah Tuhan mereka itu Allah? Ya belum tentu. Ada juga yang bertuhan Allah gitu kan, yang imannya bagus gitu kan. Tapi seperti kita juga lah. Kadang-kadang kita ngaku bertuhan Allah, tapi sebetulnya Tuhan kita itu bukan Allah. Sebetulnya tidak langsung gitu kan. Tidak tahu itu mungkin definisinya setiap orang berbeda. Bukan. Maksudnya begini. Maksud saya itu begini. Tuhan itu kan seperti tadi definisinya, sesuatu yang kita sembah dan kita puja. Dan itu bisa abstrak atau bisa nyata. Sesuatu yang kita prioritaskan. Sesuatu yang mampu membuat kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Ya contohnya begini sajalah. Kita sholat. Sholat konsentrasi enggak? Ada enggak yang sholat konsentrasi sholatnya? Kalau ditanya semua rata-rata enggak konsentrasi. Jujur aja lah. Sholat itu rata-rata nggak konsentrasi, karena pada dasarnya manusia itu tidak suka sholat. Coba kalau kita suka melakukan sesuatu, pasti kita konsentrasi. Contohnya kita nonton film, kita suka gitu kan, kita pasti konsen, serius, pasti konsen. Sesuatu yang kita tidak suka dan kita lakukan, itu pasti membuat kita tidak bisa konsen. Coba aja lihat. Berarti Tuhan kita itu masih belum Allah, tapi masih dunia, masih sesuatu yang kita sukai. Sedangkan Allah mewajibkan kita ibadah. Ibadah itu bukan hanya kita sholat, itu bukan, tapi sesuatu yang bisa kita lakukan untuk umat dan banyak. Dan sholat itu salah satu latihan bagaimana kita dapat mengkonsentrasikan, memfokuskan diri itu pada Allah. Memang di Al-Quran nggak ada itu yang namanya sholatlah kamu maka kamu masuk surga, itu nggak ada di Al-Quran. Yang ada wasta'inu bisobri wasolah, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sholat adalah artian agama dan sebagainya. Nah tinggal kita tanya agama kita itu apa? Agama itu kan aturan gawe manusia. Tinggal kita lihat agama kita itu apa. Kan anak kan teman 5 dalam kerja. Karena nomor seberapa? Isi Tuhannya apa dulu nih? Sama mereka juga begitu. Kalau yang kita sembah dan kita puja, iya gitu. Apakah cuma pertanyaan apa betul kita tuh menyembah Allah? Kenapa sholat kita nggak bisa konsentrasi kalau kita menyembah Allah? Itu pertanyaan mendasar. Dan ternyata secara alam bawah sadar kita nggak bisa membohongi. Wah, mengapa? Ayah itu kan saja. Oh ya, kayak dilihat tuh Pak. Nah makanya saya justru ingin mengenalkan siapa Tuhan pada manusia itu susah. Karena manusia masih punya ilah-ilah yang lain. Ya contohnya kita merasa nggak bisa hidup kalau nggak punya duit. Gitu. Itu satu contoh bahwa kita itu sebenarnya Tuhan itu nggak murni Allah. Kita nggak yakin bahwa Allah itu akan memelihara kita. Lihat aja orang gila, dia nggak punya duit kan, kemana-mana telanjang, tapi tetap bisa hidup dan bisa makan. Karena Allah yang mengaturnya. Tapi kita suka kehilangan keyakinan. Kita merasa bahwa kita lebih tahu dari Allah. Nah ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Akhirnya kita bisa jadi belok. Nah makanya kalau misalnya ditanya lu Tuhan itu apa? Mereka itu sama seperti kita. Ada yang bertuhankan betul-betul Allah. Mereka tuh betul-betul hidupnya itu karena Allah, ibadah gitu. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia, termasuk manusia luar angkasa. Itu untuk ibadah. Kan Allah itu disembah seluruh penghuni langit dan bumi, kan? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Jadi Allah itu disembah oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Penghuni di sana ada man, di sana man berarti manusia. Kalau misalnya nggak ada man di sana, itu bukan manusia, berarti benda. Jadi di sini kita mesti jeli bahwa semua di Al-Quran itu sudah ada. Termasuk alien itu sudah ada di Al-Quran, dibahas di sana itu ada. Nah, tinggal bagaimana kita berpikirnya itu.
dan kita bagaimana bikin teknologi yang lebih canggih dari mereka gitu. Jangan bikin teknologi yang sama dengan mereka, jangan selevel tar kita gitu. Kita gimana caranya bikin teknologi yang lebih canggih dari mereka. Makanya saya usahain terus itu kan yang murah-murah dulu lah gitu. Yang murah-murah dulu. Kayak misalnya ini apa?